Rumah Sakit Umum Daerah Kawali merupakan rumah sakit pemerintah yang baru saja beroperasi. Dan karena lonjakan kasus COVID-19 di Kabupaten Ciamis, RSUD Kawali ini dijadikan rumah sakit rujukan untuk penanganan COVID-19 di Kabupaten Ciamis khususnya. Dan hari ini saya Rima Driani beserta rekan akan berbincang-bincang bersama Direktur RSUD Kawali dan tenaga medis yang menangani pasien COVID-19 di RSUD Kawali ini. Mau tahu keseruannya? Yuk ikuti kami. Diskom, saat ini saya sudah bersama Dr. Yosi Garniwa MM. Boleh Pak Dokter memperkenalkan dirinya terlebih dahulu? Terima kasih, nama saya Dr. Yosi Garniwa MM selaku Direktur RSUD Kawali. Baik nih Pak, RSUD Kawali ini dijadikan rumah sakit rujukan untuk penanganan COVID-19 itu tuh sejak kapan sih? Sejak tanggal 23 Juni 2021 ya. Nah, karena RSUD Kawali ini terbilang cukup baru ya Pak, baru beroperasi juga dan langsung dijadikan rumah sakit rujukan untuk penanganan COVID. Nah, bagaimana sih persiapan yang dilakukan oleh RSUD Kawali ini? Memang kalau kita awalnya bukan sebuah rumah sakit rujukan COVID ya, jadi butuh persiapan khusus. Jadi ruang-ruang yang ada di lantai 2-3 gedung Suradharma itu kita sekat-sekat untuk menyesuaikan dengan kebutuhan, sehingga dari segi keamanan para medisnya aman. Jadi ada satu gedung yang dikhususkan untuk ruangan pasien COVID-19 gitu ya Pak? Nah, untuk jumlah tenaga medis di RSUD Kawali ini tuh ada berapa sih Dok? Tenaga kita para medis itu ada 58 orang. Bidan kita punya 8. Kemudian tenaga laboratorium kita punya 4, tenaga radiologi kita punya 2. Itu saya pikir cukup untuk pelayanan. Nah, untuk ruangannya nih Dok, apalagi ruang isolasi untuk pasien COVID, pasti karena tadi juga dari pihak rumah sakit sudah mempersiapkan ruangan khusus, itu ada terdiri beberapa ruangan sih Dok untuk ruang isolasinya itu? Kita mempunyai 16 ruangan. Ya, itu terdiri dari 2 lantai 2 dan lantai 3. Ya, masing-masing lantai ada 8 kamar dengan kapasitas perawatan 1 pasien 1 ruangan. Ya. Jadi relatif ideal. Pasien yang dirujuk ke RSUD Kawali itu yang harus dirawat di ruang isolasi RSUD Kawali. Untuk sementara ini dengan sarana prasarana yang ada, kita memberikan pelayanan dengan kriteria yang masih dengan keluhan ringan. Ya. Karena kita masih terbatas alat semacam ventilator belum ada, HEPA filter belum ada dan sebagainya lah. Jadi yang urgen dan itu belum ada. Jadi kita masih yang zona hijau. Zona hijau ya, karena yang zona merah itu memerlukan penanganan khusus gitu ya Dok? Ya. Oke baik Dok, kalau gitu saya mohon izin untuk nanti berkeliling untuk melihat ruang isolasinya juga dan melihat RSUD Kawali ini yang nantinya semoga masyarakat tahu nih bahwa di Rumah Sakit Kawali ini bukan hanya menerima pasien walaupun menjadi rumah sakit rujukan khusus untuk penanganan COVID, tapi pasien umum juga boleh masuk ya, boleh dan menerima pasien umum tentunya gitu Mbak Diskom. Nah, Baladiskom, saat ini saya sudah bersama Dr. Ayat. Boleh Dokter menyapa dulu Baladiskom yang ada di rumah? Halo, selamat siang. Saya Dr. Ayatul Khomaini, spesialis penyakit dalam.
yang bertugas untuk penanganan COVID di Rumah Sakit Umum Daerah Kawali. Nah dok, boleh nggak sih dijelasin mengenai area infeksi yang ada di RSUD Kawali ini seperti apa? Termasuk dokter kan salah satu dokter yang menangani COVID-19 di sini. Baik, Teh Rima, jadi RSUD Kawali alhamdulillah saat ini sudah mulai beroperasi ya. Nah kita saat ini yang kita buka baru zona hijau. Untuk zona hijau kita punya 2 lantai, di lantai pertama dan lantai kedua. Alhamdulillah untuk lantai pertama saat ini sudah penuh 8 pasien dan lantai kedua juga sudah mulai penuh hampir setengahnya. Jadi memang penanganan COVID sangat dibutuhkan sekali ruangan-ruangan yang diperlukan untuk merawat pasien-pasien COVID ya. Cuma karena kita baru mulai, jadi saat ini RSUD Kawali masih menangani pasien untuk yang zona hijau tadi. Oke, untuk penanganannya itu seperti apa sih dok? Iya. Karena dan kenapa di RSUD Kawali belum menerima pasien yang sampai ke zona merah? Iya. Jadi karena kita baru mulai masih banyak sarana dan prasarana yang belum dilengkapi ya Mbak Rima ya. Jadi sampai saat ini yang terhitung masih untuk kriteria zona hijaunya. Jadi biasanya alur pasiennya kita mendapatkan rujukan dari PSG 119 di Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Puskesmas. Kemudian mereka akan merujuk dari call center tersebut ke Rumah Sakit Umum Daerah Kawali. Nah untuk zona kuning saat ini sedang dalam progres, kita sedang menyiapkan ruangannya. Dan untuk zona merah kita memerlukan alat-alat kesehatan seperti alat bantu nafas yang saat ini sudah dipesan tapi masih belum datang ya. Jadi saat ini dengan fasilitas yang ada kita baru bisa menangani yang zona hijau. Tapi tidak kedepannya pun kita pasti akan menerima pasien yang zona kuning dan merah begitu. Nah, jadi karena keterbatasannya alat ya mungkin lagi dipersiapkan terlebih dahulu. Betul karena sekali. yang zona merah itu memerlukan penanganan yang khusus begitu ya Betul dok? sekali, karena kalau zona merah berarti dia kandungan oksigen di darahnya sudah rendah sekali sehingga memerlukan alat bantu nafas ya, Iya. Rima ya. Jadi alat bantu nafas itulah yang penting sekali untuk perawatan di zona merah yang itu sedang kita sediakan. Baik, untuk saat ini keadaan pasien yang ada di zona hijau di RSUD Kawali ini seperti apa sih dok? Alhamdulillah dari pasien-pasien yang kita rawat semua mengalami perbaikan ya untuk zona hijaunya dan sebagian sudah ada yang mulai kita pulangkan mulai minggu ini. Jadi boleh nggak sih kita melihat mungkin dari CCTV sudah Iya. cukup nggak sih dok? Enggak, silakan. Di sini kita merawat ada 8 bed yang semuanya penuh saat ini dan ini adalah ruang perawat ya. Iya. Jadi mana? Di sini ada perawat-perawat yang sedang bekerja melakukan tugasnya masing-masing. Nah ini masih daerah perawat. Selanjutnya kita menuju ke daerah pasien. Nah untuk pasien kita memasuki ruangan ke dalam. Di dalam itu ada ruangan untuk mengganti kostum bagi nakes agar diganti dengan APD yang sesuai kriteria dan di dalam ada ruangan untuk perawatannya. Jadi ruangan itu dikhususkan untuk isolasi pasien-pasien COVID-19 Betul di sekali, RSUD Kawali. betul sekali. Mungkin kita bisa lihat CCTV yang mengarahkan ke pelayanan pasien, ada nggak sih dok? Iya, baik. Kita bisa lihat di sini. Ini CCTV-nya integrasi dengan station ya, namanya. Jadi kita bisa langsung memantau 24 jam kondisi pasien. Di sini bisa terlihat berbagai pasien dengan aktivitas yang sedang mereka kerjakan ya. Ada yang sedang mandi dan sebagainya begitu ya. Dari sini juga kita bisa melihat apakah sudah diberikan terapi dari perawat, juga bisa kita pantau dari sini terapi-terapi yang sudah diberikan begitu. Baik, terima kasih dokter atas Sama-sama, waktunya. ya, Selamat bertugas sama-sama. kembali. RSUD Kawali. Sahabat masyarakat menuju sehat.